Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alimul ghaibi wasyahadah, al-kabirul muta'al, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih, wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa an kulli sahabati ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal khadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan Jumat yang berbahagia ini, marilah kita tidak pernah melupakan rasa syukur kita, mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik kita menerima sedikit maupun banyak nikmat dari Allah, itulah karunia yang sebenarnya layak kita haturkan rasa syukur, karena kita adalah sebagai hamba Allah yang tidak pernah meminta tapi selalu diberi oleh Allah terus menerus. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan khutbah yang mulia ini, kita berada di Musola Masjid At-Tanwir, gedung pimpinan Muhammadiyah daerah Gresik. Ini adalah gedung yang dari namanya sudah tercantum kata pimpinan. Berarti isinya adalah para pemimpin. Dan sejatinya kita, kalaupun tidak mengaku sebagai pemimpin, kita adalah pemimpin bagi yang sudah berkeluarga, berarti pemimpin keluarga. Yang belum berkeluarga, siapapun dia, selagi hambanya Allah, baik yang sudah muslim maupun belum muslim, sejatinya kita adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing. Ini adalah kesadaran yang harus terus menerus dibangun agar kita tidak pernah terlena dengan segala hiruk pikuk ujian dan fitnah dunia ini. Dan di kesempatan yang mulia ini, izinkan khotib ingin menyampaikan wasiat kenabian yang mana sangat cocok, sangat sesuai untuk kita. Yang baru saja saya sampaikan, saya katakan adalah pemimpin minimal bagi diri kita masing-masing. Dan wasiat, namanya wasiat, ini telah diteruskan dari nabi satu ke nabi yang lain, dimulai dari Nabi Nuh. Karena bagi yang belajar sejarah peradaban manusia setelah banjir yang sangat besar, sangat agung, dikatakanlah peradaban manusia mulai muncul, yaitu ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah meriwayatkan satu hadis yang ini bisa dicek di dalam Musnad Ahmad. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibni Amr meriwayatkan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min ahlil badiyah. Ketika kami duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun min ahlil badiyah, datang seorang pemuda dari kaum Badui, alaihi jubbatun sijanin masruratun bidibaj, dengan jubah yang sangat mewah dari katun, dari sutra, pokoknya mewah.
Sampai digambarkan mazruratun bid-dibaj. Kalau dulu kita sekarang sudah mengenal adanya sulaman. Dulu mungkin belum. Tapi ada jubah yang memang dihiasi dengan sutra yang memang berharga mahal pada saat itu. Kemudian sahabatnya mengatakan, ala inna sahibakum hadha qad wada'a kulla farisin ibni faris. Mengabarkan kepada para sahabat, pemuda ini sebagai saudara kalian sebenarnya telah menghinakan orang-orang yang pada hakikatnya, kalau sekarang sukanya berkendara mobil yang mewah, dulu dikatakan Faris ibnu Faris, dia memang memiliki kuda yang mahal-mahal. Wa huwa yuridu ayyada kulla farisin ibni Faris. Dan memang dia berpakaian sedemikian ingin menghinakan orang-orang yang selalu menunjukkan kemewahan kehidupan. Harta bendanya selalu ditunjukkan pada khalayak ramai. Wa yuridu ayyarfa'a kulla ra'in ibni ra'in. Dan sebenarnya ingin mengangkat derajatnya para penggembala. Karena dulu bisa dibayangkan masih ada sistem perbudakan. Meskipun sekarang juga masih ada. Meskipun tidak secara legal. Pemuda ini berpakaian ingin menunjukkan. Tetapi qala fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima jami'i jubbati. Kemudian Nabi langsung memegang kera jubahnya. Faqala, kemudian merespon, ala, tidaklah sedemikian. Aro alaika, langsung mengatakan kepada si pemuda ini, aro alaika libasa man la yakil. Saya melihat pakaian ini dipakai oleh orang yang tidak berakal. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyambung dengan sabdanya, inna nabiyallahi Nuhan alaihi salatu wassalam yaqulu libnihi. Barulah Nabi menyampaikan wasiat yang diturun-temurunkan dari para nabi, dan sampainya akhirnya disampaikan kepada kita semua. Wasiat yang dikatakan oleh Nabi Nuh, inni qasun alaikal wasiyah, wahai anakku, saya pesankan satu wasiat ini yang harus dipegang sampai akhir hayat kita masing-masing. Amuruka bitnataini wa anhaka anitnataini. Aku perintahkan engkau menjaga dua perkara pokok, dan aku cegah engkau dari dua perkara pokok. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk menjaga kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini mudah diucapkan tapi susah diimplementasikan, susah diterapkan dalam kehidupan kita yang sederhana. Kita masih mengkhawatirkan takut tidak mendapatkan rezeki kalau kita tidak punya koneksi. Padahal itu adalah syirik kecil. Karena Allah sudah mengatakan ahum yuqsimuna rahmata rabbik. Katakanlah, apakah mereka yang membagi-bagi rezeki? Nahnu qasamna ma'isyatahum bainahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah yang membagi rezeki. Inilah contoh kecil. Sehingga mengapa wasiat ini harus kita pegang. Perintah yang pertama, kita harus memegang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, bukan tidak ada selain. Karena kita takut dengan harta, takut dengan jabatan, takut dengan pasangan kehidupan kita masing-masing, takut dengan segala yang bersifat duniawi. Maka la ilaha illallah harus kita jaga. Fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin. Kalaulah langit yang 7 dan bumi yang lapisannya 7. Dan Allah sudah mengatakan di dalam surat, nanti bisa dicek, saya lupa suratnya. Alam tara annallaha
yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Ataupun dikatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahu, di akhir dari surat At-Tolak. Bisa dicek nanti di akhir dari surat At-Tolak Allah mengatakan bumi juga ada lapisannya 7. Dan Nabi mengatakan jikalau langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan dalam satu timbangan, wa wudi'a la ilaha illallah fi kifatin, di sisi timbangan yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah sebagai miftahul jannah, kunci dari kita nanti akan memasuki surga, itu lebih berat, jauh lebih berat dari 7 langit dan 7 lapisan bumi kalaulah ditimbang. Dan ditekankan lagi oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Nuh melalui lisan Nabi Muhammad, walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a, jikalau langit yang 7 dan bumi dengan lapisannya yang 7 kunna khalaqatan mubhamatan, menjadi satu cincin kesatuan yang kuat yang tidak diketahui lagi sambungannya karena sudah menyatu, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad qasamat hunna la ilaha illallah, ketika berhadap-hadapan langsung, bertemu langsung dengan la ilaha illallah, maka akan hancur lebur langit dan bumi. Ini menandakan hinanya pikiran-pikiran yang menyatakan, yang mempercayai bahwasanya segala sesuatu yang bersifat materi itu sangat berharga, tidak di hadapan Allah. Wa subhanallahi wa bihamdi, dan perintah yang kedua kita diperintahkan oleh Nabi Nuh, disambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga subhanallah wa bihamdi, selalu mensucikan Allah dan selalu mensyukuri Allah. Fa innaha salatu kulli syai'in, karena subhanallah wa bihamdihi itu adalah cara salatnya segala makhluk Allah, baik di langit maupun di bumi. Dan dikatakan wat tayru wal arda was samawati wat tayru safat qad alima qad kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Apapun yang ada di langit dan di bumi, bahkan burung yang berterbangan, mereka tahu caranya untuk sholat, untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan Nabi mengatakan fa inna sholatu kulli syai'in wa biha yurzakul khalqu. Dan kalau kita menjaga kesucian Allah sebagai Tuhan kita, dan kita selalu mensyukuri, menyadari bahwasanya semua ini datangnya dari Allah, maka janjinya Allah melalui lisannya Nabi, wa biha yurzakul khalqu, kita akan dikasih rizki. Jadi kita tidak boleh khawatir andaikan kehilangan pekerjaan ataupun apa, tidak boleh khawatir, karena selagi kita masih bernafas, Allah yang akan menjamin rizki kita. Kita tinggal bagaimana pintar-pintar mensyukurinya. Wa anhaka anitnataini, dan disambung oleh Nabi Nuh mewasiatkan kita untuk menjauhi dari 2 hal, asyirku wal kibru, yaitu kesyirikan dan kesombongan. Kila, kemudian dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, hadza syirku qad arafnahu, untuk urusan syirik kita sudah faham, karena sudah punya pengalaman menyembah banyak Tuhan, berhala-berhala, tinggal fokus sama Allah, kita sudah faham. Wa mal kibru ya Rasulullah, terus yang sombong itu bagaimana ya Rasulullah? Al kibru ayyakuna li ahadina na'latani hasanatani walahuma, ya, yang walahuma hasanani, apakah yang dikatakan sombong jika di antara kita, ya, memiliki sandal, dulu bahasanya sandal, terompah. Kalau kita sekarang sepatu, ada sepatu aja diinjak harganya jutaan, sandal diinjak harganya jutaan. Apakah itu dikatakan sombong? Nabi mengatakan, la. Meskipun diikat dengan walahuma syirokani hasanani, meskipun diikat dengan tali pernak-pernik dari berlian, la, kata Nabi, tidak, itu bukan sombong.
Al-kibru ayyakuna li akhadina khullatun yalbasuha. Apakah sombong itu jika seseorang memakai pakaian yang mewah? Nabi mengatakan la. Wa ayyakuna li akhadina dabatun yarkabuha. Apakah sombong itu jika seseorang memiliki kendaraan yang mewah, yang mahal? Nabi mengatakan la, tidak. Sahabat masih heran, tambah heran. Kemudian pertanyaan terakhir, afahuwa ayyakuna li akhadina. Apakah jika di antara kami lahu ashabun, yang memiliki pengikut yang banyak, yajlisuna ilahi, yang selalu mengikuti dia? Qala la, tidak. Famadal kibru ya Rasulullah. Terus kemudian sombong itu yang bagaimana? Safahul haqqi wa ghamsun nas. Sombong adalah ketika kita menolak kebenaran yang datang kepada kita dan kita meremehkan manusia. Jadi bukan karena pakaian, bukan karena kendaraan, tetapi yang ada di dalam hati kita. Seringkali karena yang menegur kita adalah bawaan kita, yang menegur kita adalah anak kita. Akhirnya kita tidak menerima teguran itu walaupun kita telah melakukan kekhilafan. Ataupun karena kita sudah punya strata sosial yang tinggi, akhirnya melihat orang yang di bawah kita, kita mudah untuk meremehkan. Padahal laisa min ummati, bukanlah menjadi bagian umatku Nabi Muhammad SAW. Malam yujilla kabirona, yang tidak berhasil, tidak mampu menghormati orang yang lebih besar. Malam yarham sahirona, yang tidak juga mampu menyayangi orang yang lebih rendah, baik fisik maupun statusnya. Walam ya'rif li alimina haqqahu, dan juga tidak mengerti bagaimana mendudukkan orang yang berilmu. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita mampu memberikan asupan gizi rohani kita, sehingga kita tidak pernah lengah dari segala fitnah dan ujian kehidupan ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pesan yang selalu disampaikan ketika khutbah Jumat, baik di khutbah yang pertama maupun khutbah kedua, kita dipesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga wasiat dari Nabi Nuh dan para nabi, yaitu wasiat kenabian, juga pada hakikatnya ingin memberikan kita satu peringatan agar jangan sampai kita di ujung kehidupan kita mati tidak dalam keadaan muslim, justru mati dalam keadaan sombong maupun mati dalam keadaan keangkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa sama-sama kepada Allah agar kita diberikan kesadaran, kesabaran, kesyukuran dan segala kebaikan, sehingga kita mampu menahan diri kita dari segala serangan yang tidak tampak, yaitu minal jinnati wan nasi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatu wa sirruh. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'a wa arinal batila batila farzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.